memang seorang tukang ojek ya, tukang ojek yang sepi orderan. Dia biasanya mangkal di wilayah Makolatmar sana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi semua dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Ya, kita bertemu lagi di program Ngopi edisi Senin 8 Agustus. Selama seminggu terakhir ada beberapa informasi menarik yang kayaknya layak untuk dibagikan kepada Anda semuanya, begitu. Yang terakhir memang yang membuat kita miris kaitannya dengan kejadian-kejadian di jalan raya selama seminggu terakhir, termasuk yang truk tabrak pickup yang muat para pedagang, pickup yang masih sebenarnya digunakan untuk barang. Nah, ini terjadi kemarin di Probolinggo. Jadi sebuah truk menabrak pickup para pedagang. Ini pedagang sayur sih yang mau ke pasar. Banyak yang terluka dan satu orang pemotor bahkan, karena memang kecelakaannya cukup beruntun. Itu juga menjadi catatan kita. Yang menarik yang cukup viral juga dari Probolinggo, ada viral pengamen karena nyawer biduan, diunggah di media sosial, akhirnya ramai, diparani Pol PP. Ya, pengamen yang viral ini bernama Mulyono. Beliau ini akhirnya dibawa ke kantor Pol PP Kabupaten Probolinggo karena memang ternyata uangnya cukup banyak, piutangin nang wong-wong akeh sampai hampir 60 juta itu catat. Dan ya sebenarnya tidak ada masalah di situ, cuman karena membuat keramaian, gaduh, duit, sak pirang-pirang dan sebagainya, mungkin itu menjadi catatan. Dan beliau ternyata sedikit mengalami depresi setelah konon katanya mati suri. Pak Mulyono ini merupakan warga Alas Tengah, menjadi trending Alas Tengah, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, menjadi trending topik karena aksinya begitu. Selain itu ada juga ini yang viral kemarin di Keraton, kayaknya bukan Keraton ya, masuk Polsek Gadingrejo. Ini juga ada seorang pria yang nekat mencuri susu di minimarket, susu formula untuk anaknya. Ini di restoratif justice, didamaikan sehingga pihak minimarket akhirnya memaafkan dan dibebaskan begitu. Karena memang aksi yang dilakukan ini ternyata demi anak, bukan untuk memperkaya diri. Ini juga menjadi catatan bagi kita sebagai masyarakat ya, meskipun kesel-keselnya ketika mendapati satu kejadian pencurian, ternyata ujung-ujungnya ini bisa di restoratif justice. Hukum kita atau tatanan hukum kita memperbolehkan untuk kita saling damai, mengedepankan musyawarah, apalagi di lingkungan desa. Nanti dihakimi secara massal dan sebagainya, ini malah sakno gitu ya. Memang tujuannya ini hanya untuk kayak anak. Ini juga kaitannya dengan tugas pemerintah, termasuk ya fakir miskin dan anak lantar harus dipelihara oleh negara. Nah, kalau fakir miskin ini harus sampai melakukan tindak kejahatan, ini ya apa? Ya, ini jadi catatan juga kita. Ini juga kejadian cukup viral di minggu-minggu lalu. Ada seorang pria yang nekat nggodain cewek di kereta Probowangi Probolinggo. Tadi makson jaluk HP, akhirnya dilaporno. Oh ya, hari ini merupakan 10 Muharram ya, hari yang sangat istimewa bagi umat Islam untuk kita lebih banyak berbagi, terutama kepada adik-adik yatim piatu. Tadi malam ini kan biasanya ramai santunan anak yatim di berbagai tempat. Ini merupakan salah satu catatan yang cukup bagus bagi kita untuk lebih banyak bersedekah. Ya, kemarin juga kayaknya Basnas Kota Pasuruan juga sudah membagikan ini, bagi-bagi uang. Nah, bagi-bagi uang ya, bagi-bagi sedekah sih buat anak-anak yatim di wilayah Kota Pasuruan, yang dilakukan dan dihadiri oleh Ibu Wali. Ya, Bu Wali ini bagi-bagi sedekah buat anak-anak yatim. Ini jadi salah satu program pemerintah daerah juga. Nah, ini kemarin juga banyak yang komentar ini, sakno ado-ado tiba dikai mek sakmene gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi catatan, jangan sampai anak-anak yatim diundang ado tiba sing diberikan ya
entek digawe transport, entek digawe riwi-riwi, entek digawe jajani anake gitu kan, ya kasihan. Ini mungkin jadi catatan juga, tapi ini tidak terjadi di tempat-tempat Anda ya, tapi ada catatan kita juga yang berkaitan dengan itu. Ada yang komentar begitu sih gitu. Jadi mungkin ini juga jadi perhatian bagi panitia-panitia iki aja. Kalau mau bikin acara panggung ditekani toko-toko yang inilah, alangkah lebih baiknya sih kalau memang tidak cukup dan menghabiskan banyak biaya kayak nyewa terop, kayak nyewa acara seremoninya, langkah lebih baiknya wis diterno ae wis padha ae gitu. Meskipun itu juga bisa menjadi apa ya, sedekah yang bisa dicontoh gitu ya. Saya nanti terhubung dengan Ahmad Ramadhani, sudah ada di ujung telepon. Ini saya masih belum membacakan berita yang kemarin juga viral ya, yang paling hangat ini termasuk diantaranya adalah nonton Jackson, 2 pemuda lekok dibacok dan dikeroyok di keraton. Selain itu ada juga ini yang cukup viral juga, pria lekok yang tiduran di atas motor ngaku dibayar buat konten. Ono mana iki pantura iki ya. Selain aksi Mas Yulianto yang kena tilang, ini juga ada para pemuda di Kota Pasuruan. Ini pancet soal motor-motoran ini. Kena razia dan harus diminta bertelanjang dada dan kemudian dihukum di Mapolres Pasuruan. Ini teman-teman ini kayaknya wis biasa ning kota. Tadi teko jalur Jambangan di Kota Pasuruan itu ya, lewat jembatan Margo Utomo kemudian dibawa ke Mapolres kayaknya. Nah, ini dengan bertelanjang dada. Selamat pagi, terima kasih. Ini saya akan terhubung dengan Ahmad Ramadhani. Mungkin Doni akan sedikit menceritakan tentang beberapa informasi yang dia dapatkan kemarin. Don, gimana Don? Mas Yulianto ini sakjane iki profesinya jadi ngojek yo. Ya, terima kasih. Ya, gimana Don? Ya, kemarin sempat viral seorang pria yang memang mengendarai motor dengan tak lazim. Tapi keren dari ini wong-wong. Ya. Jarang. Ini Mas Yulianto ini mengendarai sepeda motor dengan menggunakan satu kaki kanan, sedangkan kaki kirinya diangkat sambil membawa helm. Nah, itu yang tak pantas dicontoh ini tempatnya mungkin ya. Tempatnya Ya, di jalur Pantura, jalan nasional besar. Dan kemarin di video itu memang sempat banyak kendaraan ya, bukan hanya roda 2 aja, rame ya. Roda 4 lainnya itu juga membahayakan dirinya dan pengguna jalan lainnya. Nah, setelah saya menyampaikan informasi tersebut, kemudian bertemu dengan Mas Yulianto yang saat itu sudah diamankan oleh tim Satlantas ya, karena memang membahayakan bagi pengendara juga dirinya sendiri. Dia diamankan di pos Lantas Ngopak. Oh, itu di Ngopak ya, dipanggil ke pos Lantas Ngopak gitu ya? Ya, dipanggil ke pos Lantas Ngopak. Nah, menurut pengakuan dia itu memang seorang tukang ojek ya. Tukang ojek yang sepi orderan. Dia biasanya mangkal di wilayah Makolatmar sana. Ya, yang ke arah Lekok ya, yang jalan yang ke arah Sisir itu ya. Dia bisa mangkal di situ. Dia ngakunya sepi order, terus ada seseorang yang nggak dia kenal mungkin ya. Yang nggak dia kenal ya, tahu keahlian Pak Mas Yulianto ini mengendarai sepeda motor yang unik. Terus dia itu dibayar, mau nggak bikin konten naik sepeda motor mengendarai dengan kaki. Saya bayar 150.000. Oh, 150.000. Mas Yulianto mau. Iya, wong sepi ya. Karena memang lagi sepi order. Terus cobalah dari uang 150.000 itu dia atraksi di jalur Pantura. Nah, saat atraksi seperti itu banyak yang tertarik ya. Bukan hanya video yang viral direkam oleh seorang yang berada di mobil itu, tapi ada beberapa orang juga yang ikut merekam
aksi Mas Yulianto itu. Tapi yang bayar dia untuk bikin gitu ngikuti nggak Don waktu itu? Tahu itu? Kata Mas Ya, Yulianto. kalau menurut pengakuannya Mas Yulianto sih mengikuti, dia memang bikin konten untuk itu. Oh, di syuting tukang buri kan ya? Ya, bener. Tapi dari rekaman video yang saya dapat, saya konfirmasi siapa yang bikin video itu ya memang ada seorang pengguna jalan yang naik mobil terus lihat aksi si Mas Yulianto ini direkam. Ya. Mirisnya itu pas direkam itu Mas Yulianto malah nggak takut, malah semakin atraksi. Ya itu. Iya, memang sengaja. Itu. Kendaraan yang dia gunakan itu kendaraannya Dewi ya aslinya ya? Ya, kalau kendaraan yang digunakan ini bukan punyanya Mas Yulianto. Dia itu dipinjemi seseorang. Menurut Mas Yulianto itu dipinjemi seseorang, bukan sepeda motor yang biasanya dibuat ngojek, itu bukan. Bayar 150 kata gue ya. Tapi Mas Yulianto ini biasa yang ngono anjane Don ya. Kayaknya dulu pernah ada deh, kita kayaknya pernah ngeliput ono sing aksi freestyle juga. Itu tuh Mas Yulianto ya sing dhisik kok ya. Ya benar. Itu juga Mas Yulianto. Oh, dulu pernah kan ya? Itu, ya. Baru Mas ke situ memang dia ngaku kalau dia juga pernah dipanggil polisi. Karena aksinya yang nekat itu nggak salah itu tahun 2020 yang lalu. Dia juga sambil tiduran, bawa helm sama bawa bendera. Kalau benar, bawa bendera. Iya, memang Mas Yulianto ini mempunyai kelebihan yang nggak orang punya. Jadi menurut pengakuannya memang dari muda dia memang sudah freestyle sepeda motor kayak gitu. Iya. Tapi memang tempatnya juga jalan. Tempatnya juga jalan, kayaknya di lapangan ngono gaya mungkin ya. Tapi emang kalau di lapangan kan aman. Tapi ini sudah ditunjukkan lah skill lek dhek iku anjene iso ngono. Keren ya. Kayaknya perlu diwawancara lebih eksklusif ini Don Mas Yulianto ini. Jadi kan mungkin butuh tempat aja bagi pihak-pihak yang dia ingin melihat atraksi, ya bisa panggil Mas Yulianto, tapi bukan di jalan, bisa di lapangan atau di mana gitu. Emang ahli dia. Ya. Oke Don, itu beberapa informasi tentang Mas Yulianto. Kan kena tilang kan? Kena tilang lagi berarti ya? Entek duwe lah wis kena tilang ngono. Kena denda ya itu deh. Ya. Ya kemarin sih beruntungnya ya polisi juga kasihan lah. Kasihan, hanya diberi surat pernyataan dan diberi pernyataan aja. Iya, sama uang saku lah karena dia memang dari keluarga ya. Mantap. Itu kayaknya belum kita tulis dan expose itu karena kalau kena tilang itu kan entek duit berarti kan ya. Iya. Baik juga ini Pak polisi ya. Iya Don. Oke Don, itu yang Mas Yulianto. Yang kemarin juga ada kejadian yang cekson kemarin tuh apa Don? Yang sampai keroyokan itu. Ceksonnya di mana itu sebenarnya? Tahu Don itu Don? Ya menurut informasi yang saya dapat sih, berdata yang saya gali, kemarin memang hari Sabtu, Jumat kalau nggak salah. Ya, kejadiannya itu. Ada gelaran acara sound bar di wilayah Tambak kalau nggak salah. Oh di Tambak. Oh ikut sound brewok itu mungkin ya. Bener nggak ya? Ya nggak tahu sih soundnya yang mana itu nggak tahu, tapi memang ada acara sound di wilayah Tambak situ. Terus ada pemuda yang memang dari wilayah Lekok itu ingin menyaksikan. Bukan hanya 2 orang, ada beberapa, mungkin ada 10 ingin menyaksikan acara itu. Terus pergilah ke wilayah Solo Tambak. Selesai acara, mereka pulang bareng-bareng. Oh, jadi perkaliannya nggak pas acara son ya? Bukan, itu selesai acara son, selesai acara itu. Jadi mereka pulang bareng-bareng, terus di wilayah Tembok Rejo kalau nggak salah.
Keraton Kabupaten Pasuruan itu ada 2 orang atau ada beberapa orang yang terlibat cekcok perkelahian di pinggir jalan itu. Oh, Jadi mulai bareng-bareng rame ngono ya misalnya. ya, jadi beberapa kelompok itu berhenti untuk di kelompok yang anak-anak leko ini berhenti untuk mengetahui apa ada kejadian apa itu. Nah, terus beberapa pemuda itu mencoba untuk melerai. Setelah melerai kemudian bubar, pergi dari wilayah yang di Tembok Rejo itu, bubar semuanya. Terus pergilah mereka untuk niat pergi untuk ngopi di wilayah pelabuhan, kalau nggak salah informasi yang saya dapat, ngopi di pelabuhan. Nah, setelah di tengah perjalanan itu anak-anak yang atau pemuda yang memang terlibat tawuran itu mungkin salah paham dengan mereka yang telah melerai mungkin Di Tembok tadi ya, Tembok Rejo ya. Teman-teman ini Tambak Rejo sini. ngakunya ngajak apa mungkin salah paham, kemudian terlibatlah di tengah jalan itu berhenti tawuran itu memang ada beberapa kelompok berhenti yang memang membawa senjata tajam, terus anak-anak muda itu terlibat tawuran hingga mengeluarkan sabetan celurit ke AR hingga meninggal dunia, dan IP mengalami luka parah di bagian tangan kalau nggak salah. Tadi kesalah paham ya sebenarnya, bukan ya, cuman lagi goleki arek sing mari ngesro iku malah katakanlah ya ning tambak. Bener-bener ya, menurut informasi yang saya dapat salah paham. Ini ada kesalahpahaman. Di beberapa penyidikan polisi, beberapa saksi yang telah didatangkan ini ada salah paham di beberapa pemuda yang sebelumnya terlibat tawuran gitu. Oke, kasus ini sudah ada yang dijadikan tersangka berarti Don ya? Belum? Kalau tersangka masih belum, polisi masih memburu pelaku pembacokan. Beberapa pemuda yang mengeroyok si AR dan IP. Soalnya akeh arek ya gue ya berarti ya. Ya, itu masih banyak anak soalnya itu. Belum ada tersangkanya berarti ya. Mulai dari 18 sampai 25 tahun kalau informasi yang saya terima dari polisi. Oh, berarti ini kejadiannya tidak langsung di TKP cek soundnya itu ya, atau soundnya cara sound itu ya. Iya, bukan. Berarti sepulang itu melihat acara itu. Mungkin karena ada kesalahpahaman di lokasi atau di perjalanan tadi sehingga sampai diuber-uber terus akhirnya terjadi itu. Oke Don, terima kasih. Mungkin kita nanti bisa mengupdate karena ini sudah ada kejadian katakanlah pembunuhan ya, dan polisi masih mendalami atau terus menyelidiki kasus ini termasuk siapa tersangka pembacoknya gitu ya. Ya, siap. Oke Don, terima kasih, selamat bertugas, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga menjelang Agustus di website kita wartapromo.com ada ide lomba Agustusan yang unik dan seru, kayaknya bisa diklik ini. Silakan Anda baca update informasi kita yang terbaru. Nah, ini yang belum yang terjadi kemarin ya, yang balap liar tadi, balap liar. Kemudian di Probolinggo ada lagi demi CBR, sopir di Probolinggo curi uang majikan. Iki apa ceritane iki kok njupuk duwe majikan kanggo tuku CBR. Demi membeli sepeda motor sport impiannya, supir di Probolinggo nekat mencuri uang di toko majikannya. Tapi aksinya tak berjalan mulus, ya akhirnya ditangkap polisi. Supir majikan, njupuk duwe majikane ngene ya ini ya. Ya, adanya laporan dari korban sejumlah uangnya di tokonya dicuri oleh pelaku begitu. Ini terjadi di Probolinggo, wilayah hukum Polres Probolinggo. Ini sudah ditangkap. Katanya uangnya ini digunakan untuk tuku motor, untuk membeli 1 unit sepeda motor Honda CBR, speaker aktif dan senapan angin. Waduh, saking ngebete kepingin tuku CBR ya akhirnya duit jeragane dicoba. Ini nggak tahu ya ini ya. Ya, akhirnya pelaku ditangkap dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan. Hukuman pidana penjara 7 tahun. Langsung digawe saking kepingin itu hukum mungkin. Ya, kita nggak tahu juga motifnya kayak apa ya. Jadi
hasil curiannya digunakan untuk tuku CBR, tuku senapan angin. Senapan angin digawe golek manuk ambek numpak sepeda CBR mungkin. Senin semangat 8 Agustus 2022. Sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.